Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endin Muhtadin, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Panjikaran, Kabupaten Majalengka. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1 berkaitan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya melaksanakan wawancara dengan 3 kepala sekolah. Yang pertama, Kepala SMKN 1 Panjikaran, Kabupaten Majalengka. Yang kedua, Kepala SMKN 1 Palasah, Kabupaten Majalengka. Yang ketiga, dengan Kepala SMKS Wahana Bakti, Kabupaten Majalengka. Berikut ini adalah hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endin Muhtadin, saya CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Panjikaran, Kabupaten Majalengka. Kebetulan pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang terutama hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat saya bertugas, yaitu Bapak Asep Fahroni SPD MM. Kebetulan beliau dapat menyempatkan waktunya untuk bisa saya wawancarai guna memenuhi modul 3.1 ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke kegiatan wawancara ini. Yang pertama, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Indra. Selama ini saya lakukan ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah adalah melakukan dengan dilihat dulu apakah benar atau tidaknya ya, dan uji kebenaran lah terhadap permasalahan yang diyakini kebenaran tersebut. Apakah memang masalah tersebut memang benar atau melanggar aturan yang ada. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa ini permasalahan yang sedang saya hadapi ini adalah apakah termasuk pada dilema etika atau bujukan moral. Jadi tentunya diulang lagi dari bahwa kita uji dulu kebenarannya berdasarkan aturan-aturan yang ada. Ya, berarti dalam hal ini dilihat dulu dari kasus tersebut benar atau salahnya, tidak istilahnya zaman sekarang itu menjudge bahwa itu salah gitu kan. Betul sekali. Ya, tapi dilihat dulu faktor-faktornya mungkin benar tidak di kejadian ini atau seperti apa awal mulanya. Apakah ini memang masuk dilema etika yang sama-sama benar apakah masuk pada kategori bujukan moral yang benar-benar hanya ini benar dan salah aja gitu kan. Bisa diputuskan gitu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, menurut saya hal-hal yang saya anggap efektif dari pengambilan keputusan yang saya buat adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kembali pengambilan keputusan tersebut berdasarkan kepentingan bersama. Jadi kita lihat dulu kepentingan bersama dari sudut kepentingan bersama ya. Jadi di mana nanti keputusan yang akan saya ambil itu dapat diterima semua orang nantinya ya. Dan dengan begitu kita bisa meminimalisir lah efek atau dampak negatif yang terjadi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Itu dampak yang akan terjadi apabila kita mengambil keputusan. Nah, dari hal tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya biasanya
ya gimana ya, kalau di sekolah harus berpikir ya. Jadi sebelum dilakukan satu pemecahan permasalahan ya kita harus kembali kepada diri kita itu harus memikirkan dulu permasalahan yang sedang saya hadapi ya. Kemudian ya jangan terlalu lama tapi ya kembali ke permasalahan tersebut. Nah sebenarnya sebelum saya mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah-masalah tersebut, ya tentunya dengan merenunglah dan juga merefleksikan ya kembali kemungkinan buruk atau dampak yang terjadi dari keputusan yang nantinya saya akan ambil. Jadi kita kembali ke dipikirkan dulu dan juga dikorelasikan dengan aturan yang ada. Ya. Kemudian ini untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, yang efektif selama ini selama proses pendaftaran siswa baru sampai misalnya akhir tahun ya, proses pembelajaran dan penilaian, lalu ada masalah-masalah yang terjadi ya, saya yang dianggap efektif adalah pengambilan keputusan yang saya buat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kembali pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan bersama seperti itu ya. Ya, tadi mungkin sudah ditanyakan ya. Ya. Nanti di keputusan yang akan saya ambil nanti dapat diterima semua orang lah. Ya, istilahnya keputusan yang nanti diambil dapat istilahnya diterima semua orang. Ya, tidak ada yang dirugikan seperti itu. Ya, tidak dirugikan, terutama lembaga sekolah yang tidak dirugikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangan yang paling berat yang selama ini yang mengambil saya keputusan adalah ketika saya dihadapkan permasalahan yang sama-sama benarnya. Nah ini yang dilema etika itu, sehingga kadang-kadang saya juga bingung bagaimana menentukan kebijakan yang tepat terhadap keputusan yang saya ambil nanti. Nah biasanya kalau masalah seperti ini saya berkaitan dengan lembaga sekolah, sekolah dengan masyarakat atau sekolah dengan dinas pendidikan gitu ya, di mana tidak boleh ada perbenturan atau masalah-masalah di antara rekan-rekan guru gitu kan. Nah ini yang tantangan yang paling berat. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa yang mungkin Bapak sering jalankan? Kalau tentang jadwal, saya tidak pernah menjadwalkan ya kapan saya harus mengambil keputusan tersebut. Nah, karena memang kadang-kadang munculnya juga spontan gitu ya. Nah, tapi dalam memutuskan sesuatu ya saya tidak bisa memutuskan masalah dan selesai dalam waktu itu juga. Tetap aja ada waktu yang harus dipersiapkan. Jadi saya pasti butuh waktu, namun target saya itu secepat mungkin itu harus diselesaikan. Nah, keputusan itu saya akan buat berdasarkan ya tentunya pertimbangan yang positif dari aturan yang ada, kemudian juga dari beberapa rekan-rekan manajemen sekolah juga dilibatkan. Mungkin istilahnya sifatnya lebih ke tentatif ya, di mana ada masalah ya di sanalah kebijakan muncul. Kemudian untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya pengalaman mungkin selama bersama-sama menjalankan sekolah ataupun uniform sekolah itu biasanya kita tidak lepas dari sharing atau pemikiran dari orang lain ya. Nah, di antaranya yang paling membantu gitu kan ya. Ini biasanya sekolah itu bisa juga bekerja sama dengan pemilik sekolah ya, kemudian juga rekan-rekan guru dan
juga kebetulan kita intens di MKKS juga. Nanti saya sharing banyak pengalaman di MKKS dan beberapa sekolah yang lain juga itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus khususnya dilema etika. Ya mungkin cenderungnya melibatkan semua unsur yang ada di sekolah gitu ya, dan ditambah lagi sharing juga dengan kepala sekolah yang lain lewat MKKS, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, nah, dari semua hal yang telah disampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Saya kira kita sepakat kayaknya ya, pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman selama pengambilan keputusan di sekolah adalah bahwa dalam memutuskan sesuatu itu harus memikirkan dampak positif dan negatifnya apa. Jadi dampak positif dan negatifnya apa ketika kita mengambil keputusan. Nah, kemudian bagaimana solusi terbaiknya, juga bagaimana pengaruh terhadap lembaga sekolah yang terutama dan masyarakat sekitarnya, serta efek samping. Nah, ini yang efek samping yang biasanya kadang-kadang kita sudah aman, tapi ada efek samping yang terjadi dari keputusan yang telah kita buat. Jadi tentunya kita harus benar-benar melibatkan semua stakeholder lah, ya. Minimal dengan Bapak Ibu dulu, sehingga efek samping dan juga pengaruh negatif positifnya juga kita bisa terantisipasi. Ya, terima kasih Pak telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk saya lakukan wawancara. Mudah-mudahan dalam kegiatan wawancara ini banyak hal yang bisa saya ambil yang mungkin bisa jadi pembelajaran saya ke depannya dalam istilahnya mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya dan menguntungkan semuanya, tidak ada yang tadi seperti Bapak katakan tidak berdampak negatif ke yang lainnya. Ya, istilahnya win-win solution gitu kan. Ya mungkin untuk wawancara kali ini saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di SMK Negeri 1 Palasa, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Palasa berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu sama kepala sekolah sini untuk melakukan sesi wawancara dalam kegiatan pemenuhan tugas CGP. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala SMK Negeri 1 Palasa, yakni Bapak Dr. Haji Adam Aradali, SPDMT, maaf. Adapun nantinya beberapa pertanyaan di sini sudah saya siapkan, tapi sebelum itu mungkin ada hal-hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Haji atau Pak Dokter. Yang pertama, Bapak sudah berapa lama sih untuk pengalaman Bapak untuk menjadi kepala sekolah ini? Menjadi kepala sekolah memang sudah cukup lama ya, diawali dari SMK swasta dulu 8 tahun, kemudian di SMK negeri dengan berpindah-pindah itu sudah 6 tahun. Ya, berarti selama ini kepala ini sudah banyak pengalaman yang mungkin bisa saya ambil sebagai cerminan saya untuk pembelajaran saya atau best practice Bapak untuk saya ke depannya. Mungkin saja saya juga nantinya bisa saja dikasih kesempatan sebagai pemimpin satuan pendidikan. Nah, izinkan saya untuk mewawancarai Bapak
terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yang berkaitan dengan dilema etika, Pak. Ya, tentunya selama ini hampir kurang lebih 14 tahun. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Nah, baik. Untuk posisi kita sebagai pimpinan di satuan pendidikan atau di sekolah, tentu banyak kita temukan atau mungkin suatu saat kita diberikan suatu permasalahan yang dihadapkan kepada satu dilema etika atau moral. Nah, disitulah kita sebagai pimpinan harus bisa mengambil keputusan-keputusan yang bisa mendatangkan kebaikan. Nah, yang mendatangkan kebaikan itu prinsip utama. Kebaikan menurut siapa? Yang menurut aturan yang berlaku atau menurut regulasi yang ada. Itu yang paling penting, ya. Nah, disitulah kita sebagai pimpinan harus mampu mendengarkan dan menyadarkan semua pihak atau unsur yang ada di sekolah agar bersama-sama bagaimana kita untuk bersama-sama mewujudkan satu sekolah yang betul-betul terhindar dari kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tetapi ini untuk kepentingan bersama. Ya, tadi sedikitnya disebutkan kebaikan tersebut, istilahnya keputusan yang untuk kebaikan semua berdasarkan kebijakan dan aturan dan ataupun regulasi yang ada. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itulah salah satu mungkin dilemanya. Kalau dua-duanya benar, dua-duanya mengandung kebajikan, intinya untuk mengambil keputusan tersebut kita harus berkolaborasi dengan semua unsur. Nah, hasil kolaborasi itulah nanti akan mengerucut mana yang akan mendatangkan kebaikan yang lebih. Nah, salah satu contoh kita sebagai ASN, ya, itu kan ada aturannya tentang disiplin pegawai menurut PP nomor 94 tahun 2021. Di situ sudah jelas tertuang bagaimana kewajiban sebagai ASN dan larangannya. Nah, jadi di situ muaranya untuk mengambil keputusan dari regulasi yang ada, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya dalam langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin tadi dijelaskan dia sesuai dengan aturan tadi PP yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Regulasi atau mekanisme yang harus dilakukan seorang pimpinan adalah harus cepat dan tanggap terhadap permasalahan. Itu yang paling penting. Misalkan ada permasalahan di antara guru kita, ya, yang harus dilakukan itu adalah bagaimana prosedur pimpinan menangani kasus tersebut, bukan memutuskan ataupun memberikan sanksi. Nah, itu bukan wewenang pimpinan. Pimpinan itu hanya berkewajiban untuk melakukan prosedur kemudian melaporkan ke atasannya. Nah, nanti atasanlah yang akan memberikan sanksi atau hukuman disiplin yang berkaitan dengan pelanggaran pegawai. Itu salah satu contohnya. Mungkin yang lebih berwenang adalah BKD di sini, ya. Itu salah satu prosedur. Ya, memang kalau terkait dengan ASN mungkin untuk secara hukuman yang mungkin dari BKD karena sudah ada regulasinya. Kemudian
hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Ya. itu? Salah satu untuk mendorong bagaimana keputusan kita itu supaya tepat, ya, tentu kita bisa mendengarkan dan meminta saran kepada setiap unsur yang ada di sekolah. Dan tidak lupa kita berkonsultasi, berkoordinasi dengan leading sektor kita. Leading sektor kita adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui cabang dinas misalnya. Nah, dari langkah-langkah tersebutlah akhirnya kita bisa membuat satu keputusan yang dianggap paling tepat dan memiliki ekses yang paling minim, begitu ya, ekses atau dampak daripada keputusan itu yang paling minim. Setiap keputusan pasti ada resikonya, tetapi kita cari yang paling minim, yang paling kecil resikonya. Ya, terkadang memang untuk pengambilan keputusan itu juga baik untuk semuanya. Kemudian, dalam pengambilan keputusan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Tantangan yang paling terasa oleh pimpinan manakala di salah satu unsur yang ada di sekolah itu mengedepankan kepentingan pribadi, mengedepankan ego pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Disitulah mungkin salah satu tantangannya, dan itu yang menjadi masalah biasanya di situ. Manakala kita sudah menyadari bahwa semuanya bermuara kepada regulasi, sadar bahwa sesuatu itu ada aturannya, insya Allah tidak akan banyak menemui kesulitan. Walaupun tantangan yang paling berat yang disebutkan tadi adalah mengedepankan kepentingan pribadi, ego pribadi, dan lain-lainnya, bukan kepentingan bersama. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak selama ini memiliki Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataupun apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, ataupun bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Kadangkala suatu masalah itu timbul diakibatkan karena kurang sosialisasi, kurang pemahaman. Jadi yang perlu dibuatkan jadwal atau pertemuan yang rutin, apakah itu dengan guru ataupun dengan tenaga pendidikan ataupun dengan orang tua siswa, adalah jadwal yang pasti tentang sosialisasi dari sebuah aturan. Misalkan untuk orang tua siswa baru yang masuk di sekolah ini, kita buatkan jadwal untuk sosialisasi tata tertib sekolah atau aturan siswa, sampaikan aturan siswa dengan sebenar-benarnya dan apa review dari aturan itu dari orang tua yang keberatan. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan sebuah kesepakatan sehingga itu akan membantu di dalam penyelesaian beberapa masalah dilema etika karena sudah tersosialisasi. Demikian juga ke guru, harus ada sosialisasi tentang peraturan disiplin pegawai yang tadi PP tadi 94 tahun 2021, sampaikan ke guru manakala guru melakukan pelanggaran itu sudah siap dengan aturan disiplinnya. Nah, untuk kasus-kasus tertentu yang memang kita membuat jadwal untuk penyelesaiannya setelah kasus itu ada, gitu ya, baru ada tahapan-tahapan untuk penyelesaiannya. Tapi yang paling penting adalah tadi jadwal untuk pembinaan, jadwal untuk sosialisasi itu perlu dirancang oleh pimpinan. Ya. Kemudian adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, orang yang membantu kita kan guru-guru itu bisa dijadikan untuk
pembantu kepala sekolah, baik itu wakasek gitu ya, pembina dan sebagainya, tergantung kasusnya. Jadi pada saat kita mendapatkan satu permasalahan, misalkan siswa yang bermasalah, kemudian kita dihadapkan dengan dilema etika, tentu yang paling berkesempatan untuk memberikan masukan kepada kita adalah wali kelas dan guru BP atau guru BK. Nah, itulah salah satu faktor penting bagaimana mereka memberikan masukan kepada kepala sekolah sebelum kepala sekolah memberikan satu keputusan. Apabila permasalahannya terjadi pada guru atau pada tenaga kependidikan, tentu kita harus konsultasi dengan orang-orang yang kompeten terhadap kepegawaian, diantaranya mungkin di KCD, di dinas ataupun di BKD, sehingga langkah kita di dalam menyelesaikan permasalahan itu insya Allah tidak akan salah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Pembelajaran yang sangat berharga begitu bagi kita yang mengelola di satuan pendidikan. Yang pertama adalah bagaimana menyadarkan semua unsur yang ada di sekolah terhadap sebuah regulasi yang berlaku pada saat ini. Itu yang paling penting. Jika semua unsur, baik itu komite sekolah, orang tua, guru, tenaga kependidikan, siswa, ataupun masyarakat lain menyadari bahwa pentingnya sebuah regulasi, insya Allah itu akan sangat membantu. Nah, untuk menyadarkan regulasi itu ada langkah-langkahnya. Tadi yang disebutkan harus ada sosialisasi, pembinaan. Pada saat guru melakukan tindak disiplin pegawai, baru tahu itu pada saat melakukan tindakan itu, padahal itu sudah ada di peraturannya. Sehingga yang kedua adalah sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan, itu merupakan kegiatan yang tidak boleh dilupakan di sekolah. Ya, mungkin untuk percakapan kita ataupun sesi wawancara ini dicukupkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bagi saya untuk bisa mewawancarai Bapak. Semoga banyak hal dari pengalaman Bapak yang bisa saya ambil untuk kebaikan saya nanti ke depannya. Untuk itu pertemuan kali ini saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang kepala sekolah dari sekolah swasta, yaitu sekolah SMK Wahana Bakti Kabupaten Majalengka. Saya berada di sini, yang di hadapan saya ini kepala sekolah SMK Wahana Bakti Majalengka atas nama Bapak Nandar Suhendar STMT. Ya, sebelum dimulai untuk sesi wawancaranya mungkin ada hal-hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Nandar ini sudah menjadi kepala sekolah berapa lama untuk di SMK Wahana Bakti, ataupun bisa seluruhnya gitu dari sebelumnya? Ya, saya di SMK Wahana Bakti ini menjabat kepala sekolah yang kedua kalinya. Sebelumnya juga menjabat di SMK Sinar Raja SPG, masih satu Kabupaten Majalengka, dari 2017 sampai 2020. Nah, dari tahun 2021 sampai sekarang saya diberikan amanah oleh yayasan untuk jadi kepala sekolah SMK Wahana Bakti. Ya, berarti kurang lebih 5-6 tahun pengalaman Bapak Nandar ini menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan substansi yang ingin kita bahas. Nah, selama ini
ataupun selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, ada beberapa ya terkait dengan tadi permasalahan dilema etika itu, seperti pada saat beberapa waktu lalu ketika bagaimana guru yang berada di SMK swasta mengikuti program P3K, dan karena di sini mungkin mayoritas itu sudah sertifikasi, sehingga pada saat penerimaan P3K itu bukan hampir ya, semuanya keterima di P3K. Dan ini menjadi persoalan baru mungkin bagi SMK kami. Di sisi lain kami juga butuh guru-guru yang profesional, tetapi malah ditarik ke negeri. Ya, kemudian mungkin itu salah satu kasus ya berkaitan dengan dilema etika ketika Pak Nandar ini menjabat di sini. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, tentunya harus dicarikan jalan keluarnya, gitu ya, dengan cara ya tadi, karena guru yang bersangkutan itu sudah mendapatkan sertifikasi, sehingga kita juga tidak bisa mengkat secara langsung atau mengeluarkan denda poli. Nah, tetapi karena waktu itu masih ada waktu sekitar 1 semester, akhirnya kami juga dengan secara langsung menerima lowongan guru baru, gitu ya. Sehingga tentunya kami juga berpikir bahwa ketika teman-teman guru yang diterima di P3K ini sudah mendapatkan SK penempatan, saya pikir tidak akan lagi berada di lingkungan kita. Nah, ketika ditinggalkan, guru-guru yang baru tadi sudah siap untuk mengcover pos-pos yang ditinggalkan oleh guru-guru tadi. Jadi alhamdulillah untuk di SMK Wahana Bakti masih bisa kondusif ya terkait dengan pembelajaran. Nah, berarti di sini yang bisa saya tangkap itu Bapak mencoba mengantisipasi dari kekurangan guru karena diangkat P3K, sehingga sudah mengambil tindakan untuk merekrut guru baru seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan dilema etika ini? Ya, tentunya dengan mengidentifikasi dulu, gitu ya. Mengidentifikasi, terus tetaplah kita juga diinventarisir persoalan-persoalan yang ada, terus dicarikan jalan keluarnya yang memang karena di situ karena ada dua kepentingan yang sama, gitu ya, sehingga memang cukup sulit juga ketika ingin memutuskan salah satu, gitu. Makanya kita kadang mencari jalan tengah, gitu ya, supaya sama-sama lah, ya, sama-sama baik. Ya. Dalam artian mungkin di sini istilahnya jika ada kepentingan yang sama-sama baik, istilahnya intinya nantinya win-win solution seperti Ya, mungkin intinya. ya, lebih ke situ. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentunya dengan cara berkomunikasi ya. Ya. Berkomunikasi, terus juga diskusi gitu ya, terus sehingga kita juga jadi tahu apa persoalan-persoalan yang memang yang pada akhirnya harus membuat keputusan, gitu ya. Iya, iya.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Ya, tentunya kadang kita sebagai pimpinan atau kepala sekolah, kadang kita juga harus berpikir apa ya? Kadang harus membedakan antara perasaan dengan logika. Iya. Di sisi lain, kalau misalkan karena kalau mengedepankan perasaan, saya sulit lah. Iya. Tapi ketika mengedepankan logika bahwa ini harus nggak bisa boleh tidak, ya itu memang kamu sudah aturan. Iya. Jadi memang harus dibedakan antara keputusan yang mana harus mengedepankan perasaan dan logika. Iya, atau aturan ya. Ya, aturan. Ya, itu karena tadi berkaitan dengan sama-sama benar, sama-sama baik, terkadang memang ada benturannya antara perasaan, kemudian dengan aturan, kan ada persilangan. Tapi di sana kita harus mencari solusi untuk semuanya, biar semuanya merasa enak. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, ataupun apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di sini? Ya, kita juga senantiasa di setiap Senin pagi itu ada briefing ya. Jadi setiap persoalan-persoalan itu kita inventarisir ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu pada saat itu diselesaikan, kita selesaikan. Kalau misalkan ada hal yang masih bisa dipertimbangkan atau perlu karena juga sebagai yayasan, sebagai sekolah yang di bawah di naungan yayasan, tentunya kami juga selalu dan senantiasa mengedepankan koordinasi dengan yayasan sehingga mendapatkan juga masukan-masukan dari yayasan. Ya. Apalagi kalau misalkan terkait dengan hal-hal yang berat lah gitu. Ya. Sekarang ya mungkin sudah ada dengan jadwal rutin. Ya. Mungkin di sana bisa pembinaan ataupun banyak informasi dan sebagainya. Ya, betul. Ya, pembinaan. Karena ya rutin tiap hari Senin. Ya. Mungkin ada juga yang mungkin insidensial gitu. Inisial ya, ada. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, saya yang diberi yang diamanahi oleh yayasan, tentunya yayasan berada di belakang gitu ya, untuk apalagi kaitan dengan tenaga pendidik keputusan. Tentunya kami juga selalu koordinasi dengan yayasan sehingga yayasan sini sebagai lembaga penting bagi kami tentunya untuk melakukan diskusi ya, untuk mencari solusi ya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Betul. Ya, mungkin bisa juga sebagai pihak lain untuk melihat apakah kebijakan kita yang akan dikeluarkan ini sudah sesuai atau tidak, ya kan? Ya betul. Karena perlu ya, karena ya tadi dasarnya jangan-jangan keputusan ini berdasarkan perasaan atau logika gitu ya. Jadi apakah disetujui oleh yang lebih tinggi dari kita? Ya betul. Jadi kita juga ketika mengeluarkan kebijakan sudah diketahui oleh yayasan dan mungkin pandangan dari beberapa teman juga bisa gitu ya, sehingga ketika mengeluarkan itu udah pas lah. Nah, ini mungkin pertanyaan akhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika ini? Ya tentunya ini menjadi pembelajaran terus juga di situ mungkin peran penting seorang pimpinan jadi tidak boleh mengedepankan ego tentunya ya, ego terus juga ya tadi lah perasaan, logika
berarti kan kita berbicara logika gitu ya itulah hal-hal yang seperti itulah itu yang nah ini menjadi bahan pelajaran ketika kematangan berpikir tentunya kematangan berpikir terus mencarikan solusi yang terbaik tadi disampaikan mencari win-win solution supaya kebijakan itu tidak ada orang atau ada bagian yang merasa dirugikan. Ya, mungkin untuk sesi wawancara kali ini, yang mudah-mudahan dari apa yang tadi Bapak jelaskan ini bisa saya ambil pelajarannya untuk mungkin bisa saya terapkan ke depan bagaimana dalam mengelola ataupun menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini. Ya, barangkali saya butuh banyak referensi bagaimana seorang pimpinan itu menyelesaikan suatu masalah. Ya, untuk percakapan kali ini Bapak mungkin dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.